Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Mahfuz dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas tentang anggaran publik. Oke. Dalam pembahasan saya ini tentunya ada pokok-pokok pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari anggaran publik itu sendiri, dan yang kedua adalah teori dasar anggaran publik, dan yang ketiga yaitu adalah asas-asas anggaran publik. Oke, kita masuk ke dalam pengertiannya. Anggaran publik adalah rencana keuangan merinci sumber daya finansial yang akan dikelola oleh pemerintah atau organisasi sektor publik dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran ini mencakup estimasi pendapatan yang diharapkan, pengeluaran yang direncanakan, serta prioritas penggunaan dana. Tujuan utama dari anggaran publik adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan pemerintah serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik. Anggaran publik merupakan salah satu elemen fundamental dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran publik lebih dari sekedar dokumen yang mencatat pendapatan dan pengeluaran. Anggaran publik adalah rencana strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya keuangan demi mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Dalam konteks ini, anggaran anggaran publik itu berfungsi sebagai peta jalan yang membimbing pemerintah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu aspek penting dari anggaran publik adalah fungsinya sebagai alat perencanaan. Pemerintah perlu melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta menentukan prioritas pembangunan yang dianggap penting. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai contoh, dalam menyusun anggaran untuk sektor pendidikan, pemerintah itu harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah siswanya, kualitas fasilitas pendidikan, serta kebutuhan tenaga pengajar. Dengan demikian, anggaran dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan, anggaran publik juga memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan yang diharapkan. Pengendalian ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mencegah terjadinya defisit anggaran yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi negara. Dengan kata lain, anggaran publik membantu pemerintah untuk tetap berada dalam batasan finansial yang sehat sehingga dapat menghindari masalah ekonomi di masa mendatang. Baru kita masuk ke apa itu teori ke pokok pembahasan teori dasar anggaran publik. Anggaran publik adalah instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara, dan berbagai teori dasar yang telah dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan proses penyusunan serta implementasinya. Berikut adalah beberapa teori dasar yang menjadi landasan dalam praktik anggaran publik. Yang pertama yaitu adalah teori perwakilan. Dalam teori perwakilan, berfokus pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, anggaran publik dianggap sebagai refleksi dari preferensi dan kebutuhan masyarakat yang diwakili oleh para pembuat kebijakan. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, sehingga anggaran yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi rakyat. Dalam praktiknya, teori ini mendorong pemerintah untuk melakukan konsultasi publik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan anggaran. Dengan cara ini, diharapkan anggaran tidak hanya menjadi alat administratif, maaf, tidak dalam
Cara ini diharapkan anggaran tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga menjadi menciptakan legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Yang kedua, yaitu teori manajemen keuangan. Teori manajemen keuangan berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, anggaran publik harus dirancang untuk mencapai value for money, yaitu mendapatkan hasil maksimal dari setiap unit pengeluaran. Teori ini mendorong penggunaan metode analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi program-program yang akan dibiayai. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengendalian dan pelaporan keuangan yang transparan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik. Yang ketiga, yaitu teori in maaf, teori yang ketiga yaitu adalah teori incrementalism. Teori ini atau yang disebut teori inkrementalitas berpendapat bahwa perubahan dalam anggaran publik biasanya bersifat bertahap dan tidak radikal. Dalam pendekatan ini, anggaran tahun berjalan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dengan demikian, penyesuaian kecil berdasarkan kebutuhan yang muncul atau perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, pendekatan ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak keputusan anggaran diambil berdasarkan kebiasaan dan tradisi, sehingga sulit untuk melakukan perubahan besar dalam waktu yang singkat. Meskipun teori ini menawarkan stabilitas yang juga dapat menghambat inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Yang keempat adalah teori zero-based budgeting, yaitu pendekatan ini berbeda dari teori inkrementalis. Dalam zero-based budgeting, setiap program harus dibenarkan dari awal setiap tahun anggaran, dapat mempertimbangkan pengeluaran tahun sebelumnya. Setiap unit organisasi harus merencanakan dan mendemonstrasikan kebutuhan serta manfaat dari setiap pengeluaran. Pendekatan ini mendorong efisiensi dan efektivitas karena semua pengeluaran dievaluasi secara kritis. Namun, zero-based budgeting juga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk menyusun anggaran, sehingga implementasinya bisa menjadi tantangan. Dan yang kelima, yaitu ada teori anggaran berbasis kinerja. Teori anggaran berbasis kinerja mengedepankan hasil sebagai fokus utama dalam penyusunan anggaran publik. Dalam pendekatan ini, alokasi dana dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja program-program tertentu, bukan hanya berdasarkan kebutuhan atau tradisi sebelumnya. Pendekatan ini menuntut pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan dana. Dengan demikian, diharapkan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keenam, ada teori New Public Management atau NPM. Nah, teori New Public Management adalah pendekatan yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi sektor publik. NPM menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil dalam pengelolaan sektor publik. Dalam konteks anggaran publik, NPM mendorong penerapan praktik-praktik manajerial dan dari sektor swasta ke dalam sektor publik. Ini termasuk penggunaan indikator kinerja, pengukuran hasil, serta peningkatan transparansi dalam proses penganggaran. Baru kita masuk ke dalam asas-asas anggaran publik. Anggaran publik memiliki beberapa asas dasar yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, berikut adalah asas-asas tersebut. Yang pertama, yaitu ada asas kesatuan, yaitu mengharuskan semua pendapatan dan
mengharuskan semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Ini memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan terintegrasi dan tidak terpisah-pisah. Yang kedua, akses universalitas. Setiap transaksi keuangan harus ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Hal ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, yaitu asas tahunan. Anggaran dibatasi masa berlakunya untuk 1 tahun tertentu. Ini berarti bahwa setiap tahun anggaran harus disusun dan disetujui kembali, memberikan kesempatan untuk evaluasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Yang keempat, yang keempat yaitu asas spesialitas. Nah, kredit anggaran yang disediakan harus terinci secara jelas dan peruntukannya. Hal ini membantu dalam pengawasan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu menekankan pentingnya hasil dari penggunaan anggaran, sehingga pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan dampak dari setiap program yang dibiayai. Yang keenam yaitu asas profesionalitas. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh para profesional yang kompeten di bidangnya, sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dan ketujuh, yaitu asas keterbukaan. Mengharuskan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana publik. Yang kedelapan, yaitu ada asas proporsionalitas, yaitu menekankan bahwa alokasi anggaran harus seimbang dan proporsional terhadap kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan. Yang kesembilan, atau yang terakhir, yaitu adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Nah, memastikan adanya pengawasan eksternal yang independen terhadap penggunaan anggaran guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Nah, asas-asas ini merupakan landasan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran publik, serta berkontribusi pada terciptanya good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Kesimpulan dari pemaparan saya ini, yaitu yang pertama, anggaran publik merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencerminkan prioritas kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori dasar anggaran publik mencakup prinsip alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya publik. Sementara itu, asas-asas anggaran publik juga menjadi landasan yang penting untuk memastikan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berdampak optimal bagi masyarakat. Selanjutnya, pemahaman tentang anggaran publik yang didasarkan pada teori dasar dan asas-asasnya sangat penting bagi semua pihak, khususnya pengambil kebijakan untuk mengoptimalkan peran anggaran dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk mempelajari konsep anggaran publik secara komprehensif supaya dapat memahami pengertian anggaran publik sebagai alat perencanaan keuangan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam teori dasar anggaran publik, konsep seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan menjadi landasan utama. Selain itu, dengan asas-asas anggaran publik tersebut, pemerintah berusaha memastikan bahwa anggaran disusun secara terbuka, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan anggaran publik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.